Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih dipertemukan di webinar workshop berkas sesi kedua, belajar dan berkarya dengan assembler bersama Bu Anis. Tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil kiamat kita mendapat manfaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sini selaku moderator. Sekali lagi saya perkenalkan dulu para narasumber kita yang kami hormati, Bu Ani Sulistiawati yang biasa dipanggil Bu Anis, ini dari Jakarta. Selanjutnya yang kami hormati juga Pak Sarif Hidayat, ini dari Kebumen. Hari ini kita di sesi kedua akan membahas tentang studio assembler. Sinyal ini kayaknya. Nanti Bapak Ibu akan menjelaskan studio assembler yang jadi melalui Android atau handphone. Kalau yang Pak Sarip nanti akan memperkenalkan studio assembler yang menggunakan laptop atau yang sering disebut studio assembler web creator ya. Jadi ada dua versi. Sebenarnya aplikasi ini ada yang bentuk installer ya Bapak Ibu. Tetapi di sini kita lebih sering memakai yang web. Jadi enak langsung web. Kalau installer itu kita harus menginstal di laptop ataupun di HP. Di laptop. Tetapi kita bisa langsung ketik studio.assemblerworld.com, nanti langsung akan menuju ke studio assembler. Nah, nanti bagaimana cara untuk menggunakan, Bapak Ibu, masuknya menggunakan user dan password dari assembler Edu. Jadi tidak perlu mendaftar lagi ya Bapak Ibu. Jadi masuknya menggunakan username dan password assembler Edu Bapak Ibu masing-masing. Itu dengan dari saya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Semoga acara kali ini berjalan dengan lancar. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya acara yang inti ini adalah pemaparan materi. Nanti lanjut ya Pak Sarip, langsung setengah jam lah cukup kayaknya. Siap. Jam. Jadi langsung saya serahkan ke Bu Anis, nanti langsung nyambung ke Pak Sarip gitu ya. Pada Bu Anis saya persilakan. Oke. Terima kasih Pak Fitrianto, Pak Sarip, Pak Toha, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi menjelang siang ini kita bersama-sama belajar lagi mengenai assembler Edu. Nah, dari kemarin kan kita sudah mengerti apa itu AC, kemudian assembler certified educator, kemudian kita menggunakan assembler Edu yang ada di laptop seperti itu, kegunaannya apa saja sudah kita secara teori semuanya sudah ada dan sudah membuat akunnya. Nah, lanjutan dari hal ini kita akan berkreasi dengan menggunakan
dua aplikasi, yang pertama di HP, yang satu lagi di web. Yang seperti tadi dibilang Pak Fitri bahwa tidak menggunakan install apapun di laptop seperti aplikasi lainnya ya. Tetapi ini langsung kita buka studio.assemblerword.com. Itu sudah akan terbuka akun Bapak Ibu yang sudah didaftarkan kemarin. Nah, seperti apa sih penggunaannya untuk yang menggunakan laptop? Hari ini kita tidak menggunakan paparan materi, tetapi kita langsung menggunakan alatnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menyiapkan HP-nya yang sudah terinstall aplikasi Assembler Edu, maka kita bisa bareng-bareng kita mencoba membuat satu contoh sederhana. Tapi sebelumnya kita akan mengenalkan dulu apa-apa saja fitur-fitur, kemudian menu-menu, penggunaannya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan dalam waktu 30 menit ke depan ya Bapak Ibu, untuk mengetahui apa saja kegunaan dari tool-tool yang ada di Assembler versi aplikasi di handphone atau Android. Saya menggunakan Android. Kemudian, oh ya, untuk kelancaran ini, maka saya akan tutup kamera karena sinyalnya ini unstabil terus. Jadi mudah-mudahan HP saya bisa tayang dan saya tidak perlu menggunakan kamera ya Bapak Ibu, akan terdengar suara saya. Seperti itu, saya tutup kamera dulu. Nah, saya akan menautkan HP saya ke laptop. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Sudah. Terima kasih Pak Sarif. Saya tidak melihat apa-apa di sini, hanya melihat tayangan HP saya yang ada di layar laptop. Sebelumnya saya akan kasih tahu lagi bahwa bentuknya itu Assembler Edu. Kalau di versi HP seperti ini ada tulisan A Edu, kemudian di bawahnya otomatis ada tulisan Assembler Edu. Nah, di sini kita klik Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini versi 124. Pertama kali kita mengklik aplikasi tersebut, yang muncul pertama kali di layar adalah kelas. Nah, kita akan cari lebih tahu dulu. Kalau Bapak Ibu belum punya kelas, maka Bapak Ibu tidak akan muncul kelas-kelas seperti ini. Ini karena saya sudah ada buat kelas, juga ikut join kelas, jadi udah banyak kelas-kelas yang saya ikutin ya Bapak Ibu sampai ke bawah. Nah, kalau mau gabung kelas itu ini di bawah ini. Nanti diberikan kode kelas seperti itu. Nah, kalau kita akan membuat kelas, kita ke atas ini Bapak Ibu. Yang saya tunjuk pala panah ini, kita akan membuat kelas di sini di atas tanda panah ini. Klik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Membuat kelas itu pertama kali memberi nama kelas. Ya, seperti itu. Saya kasih nama kelasnya misalkan berkas Assembler. Nah, lalu kita beri deskripsi, ini juga opsional, tapi kita isi adalah misalkan workshop apa ya, 11-13 Januari. Bebas ya Bapak Ibu, ini terserah Bapak Ibu diisi apa deskripsinya. Setelah itu kita atur latar belakangnya mau kayak apa, terserah kita mau kasih warna apa di belakangnya, bebas ya Bapak Ibu, boleh diberikan warna apapun. Kita misalkan kasih warna apa ya, biru. Nah, lalu kita klik buat. Ini sedang berputar. Nah, di sini sudah ada kelas yang judulnya berkas assembler. Workshop kita hari ini. Kode kelasnya itu S3F1Y. Bapak Ibu yang menyalakan HP-nya bisa join kelas, itu bergabung di kelas ini dengan menggunakan kode kelas S3F1Y. Seperti yang tampak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka
aplikasinya, kemudian Bapak Ibu langsung ke join kelas, itu di bawah tadi, maka akan muncul kelas ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, setelah buat kelas saya akan jelaskan lagi fitur yang lainnya. Saya akan kembali, ya. Nah, kemudian di bawah ini Bapak Ibu ada menu sebelahnya kelas, yang tadi kita udah buat kelas, itu menu topik Bapak Ibu. Topik itu kalau kita klik, nah akan muncul semua topik yang sudah disiapkan oleh Assembler Edu. Kita Bapak Ibu tidak usah membuat lagi karena sudah banyak sekali topik-topik. Tapi kalau tidak ada topik yang kita punya, maka kita perlu membuatnya sendiri. Seperti itu. Contoh nih, misalkan ada pendidikan jasmani nih, hasil karya Pak Toha nih, saya akan lihatkan. Nah ini, misalkan ada materi mendribel bola. Saya coba tampilkan ya, klik tampilkan, mudah-mudahan soalnya cari yang pendek biar gampang muncul. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada materi yang dibuat oleh teman kita Pak Toha. Nah, beliau membuat materi tentang mendribel bola basket kelas 4 ya. Materi pelajarannya adalah PCUK. Di situ ada keterangannya, udah ada gerakannya juga seperti itu Bapak Ibu. Ada di bawahnya ada narasinya atau deskripsi dari materi ini. Seperti itu ya. Coba kita klik sebelahnya. Nah, saya klik sebelahnya ada tujuan pembelajaran. Ini bisa kita kecilkan Bapak Ibu dengan menarik kedua tangan telunjuk dan jari tengah ya, kita tarik seperti biasa kita pakai touchscreen kan seperti itu. Nah, lalu kita kalau klik next misalkan lanjutnya maka akan muncul materi berikutnya seperti ini. Nah, ops. Nah, kita boleh mendribble kok hilang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau di HP, nah lalu kita bisa ke halaman berikutnya, materi pelajarannya. Misalkan kita klik yang selanjutnya di sebelah sini, materi pelajarannya akan muncul materi pelajarannya. Seperti itu, kita buatnya ini Pak Toha membuatnya sampai 4 slide ya, seperti itu. Kita kembali ke tanda silang. Nah, Bapak Ibu juga bisa kembali lagi ke tampilkan semua. Kita lihat ke depan lagi. Nah, di sini masih olahraga. Kita lihat ke tanda kotak yang atas ini Bapak Ibu ada 4 titik hitam. Itu untuk kembali ke topik ke depan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa melihat pelajaran-pelajaran lain yang kita butuhkan. Seperti misalkan biologi, bahasa Inggris, kemudian IPS, matematika. Nah, seperti itu. Coba kita lihat ke menu pelajaran yang lain, misalkan IPA, ini ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, coba kita tampilkan. Nah, kalau kita klik tampilkan, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini yang dibuat oleh Assembler Edu yang disiapkan untuk kita. Kebetulan pelajaran kelas 5 semester 2 ini nanti ada yang namanya water cycle atau siklus air. Kita klik yang bagian sebelah kiri atau kanan, tapi saya coba yang sebelah sini ya Bapak Ibu. Semudah itu Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu membuat apa, klik OK. Oke, ini agak lama. Sebentar, tab. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu laptop saya. Saya memegang laptop saya, lalu saya akan tampilkan di atas laptop saya. Tab di sini, kemudian saya besarkan, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Ya. Nah, sini Bapak Ibu, kita bisa putar-putar ini bersama kita tunjukkan kepada anak-anak. Nah, ada yang hujan, ada yang jatuh. Seperti itu, Bapak Ibu, terlihat. Nah, ya. Next. Kita klik next. Nah, ini gambarnya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke.
Kita lihat lagi, ada keterangannya di bawah, kemudian dia dalam bahasa Inggris ya, karena memang dibuat untuk seluruh dunia, jadi dalam bahasa Inggris. Lihat itu ada awan yang hitam itu Bapak Ibu, kemudian turun. Nah seperti itu contohnya Bapak Ibu. Lanjut ya, tinggal dieksplor lagi nanti ke depan, saya klik lagi di tanda kotak, kembali lagi. Nah di bawah ini tadi kelas, topik ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang scan, di sini kita bisa men-scan QR marker, kita klik di sini misalkan, aduh, bug nih, nggak bisa. Coba saya ketik. Oke. Bapak Ibu kalau sedang begini berarti tidak respon ya, nggak apa-apa. Kita kembali lagi, wait, oke. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau gangguan sinyal atau memang lambat ya, karena menggunakan HP Bapak Ibu, anak-anak juga suka, apalagi dengan kuota terbatas ya, suka keluarnya berat lama. Ini loading dulu, setiap kali membuka loading dulu. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita klik scan, nah di sini akan muncul tampilan seperti itu, kita klik OK. Nah kita perlu mencari apa yang kita akan scan dari QR markernya. Kita perlu temannya mengirimkan suatu marker yang bentuknya kotak-kotak hitam itu Bapak Ibu, nanti bisa di scan lalu kita bisa menghidupkan atau melihat dari HP kita. Seperti itu. Kemudian untuk kamu, nah di sini sama seperti kemarin ya Bapak Ibu ya, ini adalah tentang saya semua. Ini adalah akun saya, kemudian itu username, akun saya, username, kemudian deskripsi, kemudian akun saya individual Bapak Ibu, dan ini ada tanggal berakhirnya 25 bulan 4 tahun 2022, seperti itu. Nah ini adalah proyek, yang pertama ini proyek yang kita buat. Nah proyek-proyek yang kita buat, seperti itu. Ini seperti ini Bapak Ibu, contohnya. Nah, lalu ada yang namanya marker custom. Marker custom itu kayak semacam memberikan nama untuk proyek yang kita buat. Saya ada 26 tapi belum pernah dipakai. Nanti kita pakai untuk memberikan tanda bahwa itu proyek kita. Kemudian teman di sini, nah temannya ini kita bisa tambahkan ke teman ya. Kemudian Bapak Ibu kita kembali lagi ke kelas dulu ya. Di sini ada tanda tambah itu kemarin tadi kan saya bikin kelas ya, sudah bikin kelas nih assembler. Nah, lalu selain menggunakan kode kelas ini, kita juga bisa menggunakan yang di atas ini tanda titik 3 di atas. Nah, bisa dibagikan kode menggunakan tautan. Nah, seperti itu atau menambahkan siswanya di kelas kita. Lalu di pengaturan, saya coba lihat pengaturan itu saya apa? Oh sama, pengaturan itu juga untuk mengganti nama, kemudian deskripsi dan latar sama ya, kayak gitu. Tidak terlalu ini. Oke, kemudian Bapak Ibu yang bisa bergabung di kelas ini boleh silakan S3F1Y ya, nanti kita bikin materi. Nah, di kelas ini kita bisa menambahkan materi dari sini dengan tanda-tanda klik tanda tambah. Nah, kita bisa mengunggah berkas tautan apapun boleh dari assembler, unggah assembler project ini juga boleh, unggah pesan boleh, unggah gambar bisa, kemudian unggah video juga bisa. Apapun bisa kita tautkan di sini tanpa perlu harus membuat project atau membuat sendiri. Karena beberapa yang kita pengen tautkan kan tidak harus pelajaran, tapi bisa berupa ilmu pengetahuan lain yang akan kita berikan kepada siswa. Kalau saya biasanya pengetahuan-pengetahuan umum seperti ya jenis-jenis pekerjaan, walaupun tidak ada di materi, tapi kita perlu kenalkan ternyata banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang anak-anak belum tahu. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa lakukan. Misalkan saya akan unggah dari assembler project. Nah, assembler project ini adalah yang kita buat biasanya Bapak Ibu. Kita akan taruh di kelas kita. Misalkan saya akan taruh kerjaannya ini, organ gerak. Misalkan. Nah, kebetulan semester 1 organ gerak. Lalu kita klik di situ ada tanda centang, kita pilih. Tulis di sini, misalkan kita mau tulis pesan, pelajari
materi ini baik-baik. Ini misalkan belum belajar ya, tapi kita kasih dulu, pelajari baik-baik. Besok kita bahas. Seperti itu aja. Ini contoh aja ya. Oke, kita bahas. Oke, setelah kita kasih pesan, kita kasih kirim. Misalkan siswanya udah gabung ya tadi ya, dengan menggunakan kode, kita kirim. Post to class, artinya di posting ke kelas yang tadi. Sebentar menunggu. Nah, ini Bapak Ibu, satu pelajaran sudah saya posting, kebetulan buatan saya sendiri, jadi ya sederhana saja kita buat. Nah, materinya udah kita sudah bagikan di beranda, dia udah lihat anak-anak, nanti anak-anak akan membuka dan membaca, kemudian memberikan komentar atau apa, boleh, bebas. Itu ya Bapak Ibu cara memberikan tugas, dan boleh apapun, boleh berupa video, tautan dari YouTube, boleh bebas, tidak harus membuat project. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita kembali ke depan, lalu kita ke kelas, sudah, topik sudah. Nah, bagaimana caranya kita membuat satu project di HP ini Bapak Ibu? Bapak Ibu sambil rebahan, juga sambil latihan, pelan-pelan membuat juga bisa. Oke, kita klik di kamu, ya. Ini ada tanda tambah, Bapak Ibu, klik tambah. Nah, di sini ada dua hal yang Bapak Ibu bisa pilih, editor sederhana atau editor klasik. Karena kita baru belajar permulaan, kita buat editor sederhana. Kita klik bagian editor sederhana di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada blank project. Editor sederhana, kita klik tanda tambah. Nah, di sini Bapak Ibu akan tampil sebuah layar yang merupakan lembar kerja kita dengan menggunakan HP. Nanti di layar laptop akan ada lagi sama ya Bapak Ibu, tapi beda penampilannya. Saya hanya akan menceritakan bedanya apa. Ini penampilannya, kalau di sini Bapak Ibu lihat, ini tangan kita, telunjuk kita geser-geserkan. Kita kalau dengan jari tengah kita kecilkan, kita besarkan, kita kecilkan, lalu kita puter. Ini namanya marker area atau biasa disebut lapangan ya, lapangan atau area untuk bekerja kita. Jadi apapun yang kita taruh nanti harus berada di kotak lapangan ini. Lalu lihat Bapak Ibu di atas, ini ada tanda garis 3. Kita klik di sini. Garis 3 ini isinya ada save atau simpan, rename, ganti nama, duplikat project, menduplikasi project, kemudian mengubah background, mengedit, kemudian on screen guide, jadi ini untuk melatih apa itu petunjuk screen, kemudian learning resource, pelajaran, kemudian reset kamera. Kalau mau keluar, kita harus keluar dulu. Kalau mau kembali ke area exit project atau keluar dari project, kita klik kembali lagi save project. No, ini kita belum bikin apa-apa. Nah, kita kembali lagi ke yang sini tadi ya. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tahu semua alat ini kalau Bapak Ibu langsung mencobanya. Seperti itu, saya ini bisa mencoba. Nah, kalau ada tanda ke belakang ini namanya P, kembali ke depan. Kalau ini ke depan, ini ke belakang. Berarti nggak jadi. Kalau ini jadi, kayak Yundo sama Redo ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau ini untuk mempublish dan ini untuk mengirimkan. Kita ke tanda tambah yang ada di bawah, Bapak Ibu, sebelah kanan bawah. Nah, di tanda tambah bawah ini muncul menu-menu baru. Ini di luar lagi yang depan tadi ya Bapak Ibu. Ini menu di lembar kerja atau studionya HP. Studionya HP Assembler Edu. Ini ada 3D object, lalu ada teks, ada image, ada video, dan ada note. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Yang 3D object ini untuk mengambil gambar-gambar 3D yang sudah disiapkan oleh Assembler. Kemudian teks gunanya untuk menambahkan tulisan. Lalu image untuk menambahkan gambar 2 dimensi atau gambar foto apa saja bisa. Kemudian video kita bisa masukkan juga video ke dalam area sini. Lalu note adalah mencatat atau memberikan narasi dari keterangan-keterangan yang ada di gambar. Contohnya seperti apa ya? Kita klik yang 3D object. Ya. Di 3D objek ini ada banyak kali pilihan Bapak Ibu. Kita geser-geser aja ini, kita lihat di sini ada custom. Kita lihat agak lama ya Bapak Ibu, mohon maaf muter gitu.
Ini bisa kita geser-geser, Bapak Ibu mau pilih yang mana juga bisa. Loh, kalau nggak ada berarti lagi box ya Pak, ini ya. Aduh, nah ini kita dinosaurus yang nggak box. Nah kita coba satu gambar nih Bapak Ibu. Nah saya klik yang bawah ini muncul gambar-gambar Bapak Ibu dinosaurus seperti ini. Boleh kita lihat, kita cek satu persatu, kita coba klik yang gambar dinosaurus ini. Namanya Compsognathus tuh. Lagi loading. Nah, simbolernya ini lagi pindah-pindahin kotak, itu artinya sedang loading ya. Ini anak-anak senang sekali Bapak Ibu kalau diajarin atau belajar di kelas dengan menggunakan layar LCD proyektor. Kita kasih contoh, mereka langsung bisa bekerja sendiri, tergantung jaringan juga. Kalau mereka kencang ya mereka langsung lebih dulu terbuka. Mudah-mudahan ini cepat. Saya kasih contoh satu aja supaya nggak berat. Yang pasti Bapak Ibu sudah ngerti fitur-fitur dan menu-menu yang digunakan untuk bekerja di ruang kerja atau studionya di Assembler Edu HP, versi HP ya. Nah, otomatis kita tap di sini Bapak Ibu. Nah, muncul. Kita tap tadi layar yang kosong, kita tap di sini, muncullah si dinosaurus yang tadi saya ambil dari gambar. Lalu saya kecilkan. Kalau mau ngecilin dinosaurusnya, kita klik di dinosaurusnya. Nah, ini kita bisa kecilkan dengan tanda yang di tanda ini kita kecilkan. Ini untuk naik ke atas, lalu ini untuk memutar. Kita coba kecilkan supaya pas tuh. Seperti itu kemudian kita turunkan. Kita cek apakah dia nempel di areanya itu Bapak Ibu, kita lihat. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, dia nempel ya. Oke. Sampai di sini ya Bapak Ibu. Oke, kita buang gambarnya, kita klik di luar. Seperti itu. Ini front, ini depan. Lalu kita mau ngasih nama nih, kita ketik tanda tambah lagi yang ada di bawah. Ya, kita kasih di teks, tab di depannya sini. Misalkan kita tab di nah di sini muncul kata-kata hello world. Pasti yang pertama muncul hello world. Tapi kita mau ganti teksnya, kita ke sini, kita klik di bawah ini, hello world-nya kita ganti. Dino kesayangan misalkan, bebas. Ini kan kita lagi santai, ini tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Kita klik oke, itu udah ganti dino kesayangan, tapi warnanya kurang kelihatan. Kita pilih warna yang lebih jelas, misalkan kita mau pakai warna apa, terserah Bapak Ibu mau biru. Nah seperti itu. Jadi dino kesayangan kita tarik supaya lebih rapi Bapak Ibu. Ya, kita tarik ininya, dinonya, tulisan dino kita tarik. Iya, seperti ini. Sudah, kita klik di luar area. Nah, udah jadi. Lalu kita klik tanda tambah lagi di sini Bapak Ibu, bawah. Selalu kita klik tanda bawah. Kita mau kasih image apa ya? Kalau ada foto, kita auto gambar, kita bisa masukkan, klik di sini. Tapi saya kali ini nggak akan kasih image, cuma akan kasih note di sini. Note, klik note. Nah, lalu di mana kita mau ngasih note-nya? Kita kasih di badannya si Dino. Nah, ada tulisan Bapak Ibu, tanda 1 nih. Nah, angka 1 ya Bapak Ibu. Di note saya lihat, keluarin dulu. Nah, ini ada angka 1. Artinya ini kita akan memberi keterangan di angka 1 itu apa? Terserah kita. Kita klik di sini lalu edit annotation. Nah, di sini Bapak Ibu boleh tulis ini. Dino keren, berasal dari benua Amerika. Bebas, kita bisa, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kita kasih keterangan di situ yang menjelaskan gambar si Dino itu. Oke, kita klik oke. Kalau kita klik di luarnya, maka akan muncul seperti ini. Sudah, ini sudah ada keterangannya ya Bapak Ibu. 1, ini nanti kita klik udah ada keterangannya. Lalu kalau kita mau lihat hasilnya, kita ke tanda tambah di sini, tanda panah di sini Bapak Ibu, di atas. Ya. Lalu kita ingin lihat di bentuk view AR. Kita klik, ada buletan di tengah laptop saya ini, lalu kita klik di sini. Nah, dinonya udah pindah Bapak Ibu ke sini. Dino kesayangan. Terlihat Bapak Ibu, kemudian ada nomor 1 kita klik akan muncul keterangannya. Dino keren berasal dari, akan muncul seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Dari benua Amerika. Sebenarnya bisa kita kasih suara juga ya Bapak Ibu. Kita kalau balik kita ke tanda silang ya Bapak Ibu, ke klik tanda silang atas, kita kembali ke lembar kerja kita di situ. Nah, kalau kita mau ambil video, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini video. Nah, lalu kita taruh videonya ada di mana? Misalkan kita mau taruh di tulisan ini dekat Dino. Nah, di situ.
Nah, Bapak Ibu bisa tautkan URL video dari YouTube, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke YouTube-nya, kita harus buka dulu YouTube-nya dulu untuk mencari video apa yang akan kita masukkan ke situ. Seperti ini, kita tutup dulu. Kita perlu, tadi belum simpen ya, aduh lupa. Kita save dulu ya Bapak Ibu, supaya tidak hilang. Sudah. Lalu kita udah beri nama belum sih? Namanya Messi Rabbit. Oke, nggak apa-apa deh, itu aja. Nah, kalau kita mau masukin video, kita harus ke YouTube, Bapak Ibu. YouTube. Kelamaan nggak nih ya, teman-teman? Kita ke YouTube. Ya, kita cari Dinosaurus, Orchid. Nah, bolehlah. Kita apa aja. Nah, misalkan kita mau melihat, ini banyak banget ya, ini yang pendek aja, atau mana ya, bebas ya Bapak Ibu, yang nggak usah ada suaranya yang jelas, kita pilih. Bisa gambar atau membuat pakai fitur kantong jago di Ini GoPay iklan Jago. Bapak Ibu ya. Bikin akun jago di Gojek. Nah, kalau kita memilih suara ini, misalkan kita mau tautin, maka kita ambil ini adalah share Bapak Ibu, lalu kita copy linknya, setelah itu kita kembali lagi ke pekerjaan kita tadi, ya di sini. Nah, baru kita taruh di sini Bapak Ibu. Nah, kita change, kemudian URL-nya kita tempel di enter tadi, HTTP, oke. Sebentar. Pastekan di sini Bapak Ibu. Paste. Iya, oke. Setelah itu Bapak Ibu klik dua-duanya ini saja, nggak apa-apa. Lalu karena ini gede, nutupin si dinonya, maka kita bisa kecilkan Bapak Ibu layar dari video ini, kita kecilkan. Ya, kita kecilkan lagi juga bisa. Iya, supaya tidak begitu terlihat ya, tapi nggak apa-apa, ini kurang rapi, tapi nanti kita taruh di belakang tulisan dino juga bisa. Nah, nanti akan muncul suaranya Bapak Ibu, kita lihat. Nah, kalau kita klik di sini, nanti akan muncul ya Bapak Ibu, suaranya. Mana kok nggak muncul? Layarnya itu. Nah, Bapak Ibu nanti videonya ini kalau kita klik di layar ini akan muncul ya Bapak Ibu. Kita kembali ke sini dulu. Nah, kita bikin itu seperti layarnya di belakang juga bisa Bapak Ibu. Kita pindahkan. Nanti dinonya kita taruh ke depan. Nah, seperti itu kita atur lagi seperti itu. Nanti kalau kita taruh di sini, lalu video ini sudah berisi. Tadi udah diisi belum ya? Udah ya, ini udah berisi ya. Udah ada URL-nya, udah ada preview. Coba, muncul nggak suaranya? Muncul suaranya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, cara menambahkan hasilnya seperti ini. Ini mungkin karena bug juga saya. Jadi agak ini kita keluar dari project, kita save dulu sebelumnya supaya tersimpan dulu, nanti kita betulkan. Nah, ini sudah muncul gambarnya ya Bapak Ibu, sudah berubah, sebenarnya sudah ada ceritanya ini. Cuma suaranya nggak muncul di sini. Oke, kita exit, lalu kita save project, yes. Selesai Bapak Ibu, kita kembali ke depan, coba kita lihat apakah project kita ada. Nah, kita lihat projectnya lagi di sini. Iya, dia sedang berputar. Nah, ya buat kita tadi di sini ya Bapak Ibu, ada di project yang kita buat baru saja. Seperti itu Bapak Ibu, ini masih Rabbit. Kiranya seperti itu dulu untuk versi apps di HP, Assembler Edu-nya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sarip untuk melanjutkan yang versi laptopnya ya. Keren sekali ya Bu Wanis telah memaparkan bagaimana cara membuat kelas edu ya, menggunakan HP serta membuat proyek juga lewat HP. Nah, jadi assembler itu bisa digunakan atau dioperasikan menggunakan HP
maupun menggunakan laptop ya. Mohon maaf Pak Fitrianto baru ada kegiatan yang lain sehingga kami handle untuk sementara. Nah, Terima kasih Pak Toha. Bapak Ibu semua yang saya hormati, apa yang disampaikan Bu Anis dari hari 1 dan hari ini mohon untuk bisa dipraktekkan. Bagaimanapun juga kita sebagai orang dewasa, mohon maaf ya, kalau tidak langsung praktek itu biasanya lupa. Gitu. Beda dengan saat usia kita masih sekolah, itu daya ingat kita pasti tajam. Namun sekarang mohon untuk dipraktekkan, seandainya pun ya belum jelas, bisa konsultasi ke kami di WA group atau bisa melihat tutorial videonya di Classroom. Di situ sudah kami kasih bagaimana cara tutorial-tutorial yang ada. Nah, baik ya, untuk berikutnya Pak Sarip nanti akan memberikan apa Pak Sarip? Sama Assembler Studio, cuman yang di laptop Pak. Oke, terima kasih Pak Sarip ya. Yeah. Untuk materi yang kedua, Pak Sarip yang juga merupakan AC Wizard akan memberikan pemaparan tentang Assembler Edu, tapi menggunakan PC atau komputer atau laptop. Untuk waktu secukupnya kami persilakan kepada Pak Sarip. Silakan Pak Sarip. Siap, terima kasih Pak Toha ya. Ini juga Pak Toha Master AC juga. Ya, terima kasih telah menghandle Pak Fitri untuk menjadi moderator, dan kepada Bu Anis juga terima kasih tadi untuk sudah menyampaikan materi tentang Assembler Studio menggunakan HP. Untuk para Bapak Ibu peserta semuanya, di sini kita sebetulnya belajar bersama lah ya untuk mengenal assembler baik itu edu ataupun yang AC yang kemarin. Ya, ada pesan itu dari Pak Toha, jangan lupa absen di kelas. Gitu ya. Nah, kita lanjut saja karena waktunya kita dibatasi sampai jam 12:04. Kami akan mengenalkan pembuatan proyek di laptop ya, menggunakan laptop Assembler Studio menggunakan laptop. Izin saya screen Pak Toha, Bu Anis. Ya, kita yang pertama ya. Kita yang pertama mengunjungi Assembler ya, .com Studio. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sudah tampil belum ya? Sudah. Siap. Ya. Nah, nanti di sini ada beberapa ya. Ini di sini Assembler Studio. Kalau nanti ada masuk atau daftar, kalau yang belum daftar, karena ada dua sebetulnya antara AC sama Assembler Edu itu beda ya. Kemarin takut bingung nanti seperti apa. Nah, ini untuk yang Assembler Studionya. Nanti kita daftar jika yang sudah yang belum daftar. Nanti seperti ini tampilannya ya. Itu atau kita langsung masuk ke assemblernya. Kita coba masuk. Ini seperti ini tampilannya Pak Bu. Untuk ini saya baru ada 46 proyek ini Pak Toha. Kalau Pak Toha, Pak Fitri sudah banyak sekali ya. Bu Anis, ini marker saya dari 31 baru saya pakai 2 Pak. Ya. Kalau yang sudah masuk seperti ini, kita langsung saja coba seperti ini. Ini tampilan Assembler Studio. Ya, ini proyek-proyek yang pernah saya coba buat tapi belum semua dan belum saya beri gambar depannya. Ya. Nah, ini
tampilannya seperti ini, ada proyek, ada penanda AR, dan ini ada nama. Kita langsung saja karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anis walaupun melalui HP. Nah, ini tampilannya hampir sama seperti HP Bapak Ibu. Di sini ini ada menu-menunya ya. Yang pertama ada ini untuk menyimpan, ini untuk kembali ya, Andoredo kalau di ini. Terus ini untuk aset yang dimiliki. Kemarin dijelaskan bahwa assembler itu ada beberapa level ya. Yang semula level 1 sampai dengan level 9 ya, tapi dalam 1 bulan ini kelihatannya akhir Desember kemarin ada launching yang 3 level lagi. Level-level itu apa? Di antara level-level itu adalah untuk fasilitas yang kita miliki dari ini apa namanya? Fasilitas yang kita miliki. Misalkan yang masih level 1, level 2 dan level 3 fasilitasnya belum sebanyak ini. Kalau yang sudah level 4, 5, 6, 7 tambah lagi sampai level 9 tambah banyak. Tinggal bingung ngisinya. Ya, tinggal mau pakainya yang mana gitu. Jadi semua bisa untuk level untuk aset-aset yang kita miliki, perbedaannya di situ. Dan apabila Bapak Ibu mau cepat memperoleh level ini, memperoleh aset ini tanpa dari level 1, level 2, level 3, level 9 ya, karena level 10 belum ujian ya Pak ya, atau belum ya. Ya, ini bisa berbayar. Kalau saya mencapai level ini adalah merangkak dari 0 level sampai level 1, 2, 3, 4 sampai alhamdulillah 9 ini dengan mengumpulkan poin-poin begini, mengikuti webinar, membuat proyek, dan membuat blog dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya ya. Iya, share di grup, membuat grup itu ya. Kalau misalkan tidak menarik itu bisa membayar. Harganya nanti bisa ditanyakan, misalkan yang mau langsung cepat punya fasilitas ini, ditanyakan kepada Pak Toha ya. Tapi saya belum ya. Ini langsung saja Pak Bu. Ini tadi namanya Bu Anis, bahasanya Bu Anis lapangan untuk membuat maker ya, untuk membuat proyek kita. Di sini nanti ya objek 3 dimensi, ini yang 2 dimensi, gambar, bentuknya gambar. Kalau ini teks ya. Kalau ini teks juga ada teks 3 dimensi, juga anotasi. Anotasi ini hanya tanda, misalkan 1, 2, 3, nanti misalkan diklik bisa ada penjelasannya, misalkan mau dikasih penjelasan. Terus bawahnya ada, kita bisa menautkan video, baik itu video YouTube atau video kita yang sudah di YouTube-kan. Ya. Ini ada putar otomatis, berulangan, atau video dengan layar hijau. Bawah ada pengaturan, ini untuk style, misalkan mau ke kamera ditampilkan atau tidak, terus pintasan ke keyboard. Terus ini untuk warnanya ya, untuk ngatur warna latar, ini warna ini untuk background kalau di sini ya, atau dengan background AR kita. Terus di sini ini adalah scene untuk nambah, ini scene namanya, kalau misalkan di PPT atau slide itu adalah slide-nya ya. Kita coba aja untuk bikin proyek sederhana sesingkat-singkatnya gitu ya. Ya, kita tadi kan Bu Nina telah membuat adanya dinosaurus ya. Saya terbuat biasalah sapi, animal. Oh iya, animal. Lebih banyak ya Pak kalau pakai web studio ya? Iya.
kalau web studio bisa sebetulnya HP dan itu sebenarnya banyak, cuma mungkin tampilannya kecil, terus kita mesti seret terus sampai banyak. Iya. Kita cari misalkan hewan apa ya, misalkan kuda. Sapi sama kuda. Nah ya, kalau kuda ini kalau di Kebumen ini biasanya kalau kuda buat ini Bu, apa namanya, kataman ngaji naik ya Pak Slamet Wahyuli ya. Disembelih Pak? Enggak disembelih, enggak, ini buat kataman naik kuda gitu, namanya kuda. Kataman naik kuda. Oh ya ampun. Iya, kuda joget. Ya, ini kudanya. Ini di sini ada menu, ada fasilitas baru di sini ya Bu. Ini ada namanya intensitas ya. Apa ini bisa bergerak kudanya? Nah, gerakin maju aja lah. Nah, gerak. Terus apa ini Pak Toha? Durasi waktu 1 menit linear. Aturan iya 1 menit aja Pak. Coba dimainkan. Ya, coba mainkan ya. Ini kalau ini langsung bisa main sini ya. Ini yang baru klik. berarti. Maju, klik. Ya, maju. Ini bisa maju, bisa mundur. Saya belum kasih mundurnya, jadinya nggak mau mundur. Ya. Iya benar. Ini udah mau, misalkan mau buat ini ditarik. Kalau ini di sini menunya Pak Bu, ada begitu kita masukkan objeknya, di sini ada ini skala untuk memperbesar, ini untuk memutar, mau belok kemana ya, memutar ke mana, misalkan kita klik ini ada tampilannya, silakan dieksplor nanti Bapak Ibu untuk muter ke sini dan lain sebagainya. Kalau yang atas yang bergerak ini adalah untuk menaikkan, menurunkan, mengepaskan, menggeser ke kanan, geser ke kiri. Misalkan mau digeser ke belakang karena kemajuan, kita putar. Kita putar. Ya, terus ini ke belakang. Ini terus biar itu kita kuda ini udah dimasukkan di kebun binatang ya Bu ya. Kebun binatangnya mana ya? Kuda jodohnya apa ini? Kuda ada misalkan sapinya lah. Nah ini kita masukkan sapi, sapi. Ini nama-nama hewan berkaki 4 nanti seterusnya. Ya, ini hewan yang berkaki 4 dulu. Kasih layar 2D dong Pak Sarip. Oh iya, Menman dan layar belakangnya gitu. Siap. Yang hutan mana ya? Yang hutan coba ini. Di tengah hutan. Nah, kecil banget ini Bu. Ini kecil banget. Bisa digedein. Oh iya. Terus. Taruhnya di belakangnya kuda Pak. Iya, ini kan nutup ya. Ini kudanya di belakang ini loh Bu. Di belakang hutan. Sebentar, belum, biar aku geser dulu ya. Nah, ini bagus kayak ini kan nutup kudanya ya. Lah, ini kita balik. Nah, kita geser ke belakang. Pasin dengan lapangan bahasanya Bu Anis, lapangan tadi ya. Ini masa kuda dengan hutannya tinggian kuda ini karena ya hutannya ini jauh di belakang sana. Kudanya udah ke depan gitu. Ini kuda, terus mau kasih lagi apa, misalkan sebentar saya agak besarin sedikit. Ya, besarin dikit, kasih batu atau kasih rumput di depan. Iya, pas. Ya, ini kasih padang rumputnya di wall mana wall. Kasih ini aja lah, di sinilah. Ini mau minum. Ini kudanya mau minum. Ini untuk ngepasin gantung enggak? Ini masih belum pas kan?
diturunkan sedikit. Oh, ke bawah. Udah nempel itu, udah pas ya. Iya. Iya. Gedein kali. Iya. Bentar, nanti dipasangi lagi, dipasangi, Oh, dikasih ditambahi lagi ya. Pak, makin tambah aset nanti makin berat ya motornya atau masih makin lama itu kebukanya? Iya, kalau misalkan apa namanya, Asetnya banyak. misalkan banyak seperti ini nanti bukanya agak sulit. Sebentar ini. Udah 4 ya tadi ya? Udah 4 itu. Iya. Ini kuda, terus ini kudanya masih gantung. Kita kasih, ini belum pas kan, kita putar tempasin. Ini mau minum ini. Kita tambah lagi yang sebelah sini. Sebentar, sebelah sini pasnya pakai ini apa ya? Ini enggak pas ya. Objek studio dinyatakan no phone. Nah, saya simpan dulu, nanti lupa. Saya simpan nama Pak Sarif ya. Ya, hutan nih gitu aja lah ya. Nanti Ini harus disimpan sendiri ya Pak Sarif sama kayak HP ya. Iya, ini harus disimpan karena kalau nanti tidak otomatis ya. Tidak otomatis nyimpen ya. Karena tidak otomatis nyimpen, makanya kita harus aktif untuk disimpan sendiri. Kalau tidak nanti di save gitu ya Pak berarti ya. Iya betul, enggak pas ya ini ya, enggak pas ini. Keren itu apa itu? Enggak, sebentar, kurang pas. Pasnya yang tambahin yang agak, kalau ini enggak pas ya. Sebentar, ada mouse saya ini kehalusan. Ini besar, ini ke belakang. Oh, ininya beda ya, apanya? Tanahnya beda, rumputnya beda. Untuk ngepasin warna ini. Bentar, kudanya saya taruh ke depan aja, kuda dan sapinya. Kudanya sapi. Tapi bagusnya itu ya, mau minum ya kudanya ya. Oh iya, dikasih ember depan. Kasih ember. Kasih danau Pak, danau. Nah gitu mau minum. Iya, danau ini loh untuk nutup sebelah sini supaya ini pasnya pakai yang ini pas enggak? Warnanya beda. Oh. Ya enggak beda lah wong ini apa namanya? Saya tadi belum saya klik. Sebentar biar pas gitu ya, biar pas warnanya. Biar nutup apa-apa lah kayak gini lah, kasih rumput aja, kasih rumput yang lain tapi jangan rumput tetangga ya. Rumputnya yang wall mana wall sini pas, nggak ada yang pas lagi. Bawah hutan nggak ada yang serg di hati nih. Nah, ini tak taruh biar agak pas. Hampir sama ini. Wall biasa. Set. Gua nutup. Maksudnya nutup di belakangnya. Ini kebesaran kita kecilkan lagi. Nah. Nanti ditambahi hewan lagi juga bisa. Ini masih gantung kan kita. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngeksplor sendirilah ya. Ini keluar bengkok. Bengkok bisa enggak Bu? Ini kandelen.
Perlu ini telaten ya Pak. iya harus telaten. Ya kan ini kok tanahnya nggak sama ya? Tanahnya nggak sama Bu. Apa-apa biar tidak ke saren. Ini kolamnya ketutup biar sama. Ini tanahnya juga nggak sama kan? Misalkan inilah nanti Bapak Ibu bisa dieksplor sendiri di rumah set. Kita masukkan pas. Ini taruh apa ini? Tengah set. Nah, nggak apa-apa lah ini di belakang kurang sini tanahnya nggak sama. Ini agak ke bawah ini. Kurang bawah set. Tanahnya nggak sama Bu. Nah ini kan nggak sama. Ini tinggal ngasih objeknya yang lain lagi. Misalkan pohon kita kasih pohonnya kita tambah hewannya lagi dulu, tambah hewan apa ya, animalnya tambah di atas, ditambah kodok. Nah ya intinya seperti itulah Bapak Ibu. Nanti misalkan banyak scene juga dibuka enggak sebentar. Ini kodok saya mana ya? Kodok saya. Kodok. Kodoknya. Buah hijau. Di sini namanya buah hijau. Kodoknya ditambah lagi misalkan ada rumput di natur coba apa misalkan ada rumputnya lagi di sini rumput-rumputan. Nah, ini juga bisa di copy pakai buku ini duplikat, copy taruh sebelahnya, misalkan duplikat lagi taruh sebelahnya, duplikat lagi taruh sebelahnya. Terus ini udah banyak banget sih, ini ada berapa ini? Duplikat lagi taruh, ini misalkan mau banyak rumput-rumputnya. Nah di sini juga misalkan saya kasih pohon apa ya sih, pohon ini yang rumput ini set. Untuk ngepasin. Ini kita lihat gantung nggak ini rumputnya. Oh sudah di dalam. Apalah untuk variasi itu bisa dieksplor Bapak Ibu untuk mengeksplor piyambak, eksplor sendiri maksudnya ya. Kita tambah pohon yang lain di belakang. Oh ini sudah banyak sekali pohonnya ini kalau ini rumputnya tuh. Nah misalkan seperti inilah, ini cukup baik gini. Nah nanti Bapak Ibu tinggal ngeksplor, nanti kudanya tadi udah
udah maju ya, kudanya udah maju, sapinya belum maju. Sapinya belum maju. Saya bergerak maju, sapi hitam. Lanjut durasi waktu 5. 2 lah. Menerapkan. Terus kasih lagi ditambah yang mundur. Mutar. Ke belakang. Sapi hitam. Itu jempalnya Pak Sarip tetap move. Ya, saya balik ini kalau ini ya. Ini balik 90 derajat balik ya. Ya. Belok aja lah ya. Ini menghadap ke kiri, menghadap ke kanan. Menghadap ini nanti terhapus itu Pak. Kaget saya jempalik begitu terkira apanya. Kembali. Ya. Ini ya tadi yang balik ya. Coba lihat dulu ya Pak. Sapi ini jempalik ya. Kerja. Ini ada 14. Berani mencoba ya Pak Sarip ya. Mau terbalik nanti Iya. dibalik lagi, diulang lagi gitu ya. Dicoba-coba Iya. intinya. Ini sapinya nggak kelihatan. Lah, sapinya kok gelap? Iya sapi hitam sih. Oh, sapinya balik nggak mau sama kuda. Ini balik. Tapi bagus kok. Satunya ngadep ke sana kayak orang Kamu musuh. ngapain kok gak mau? Hah? Kamu ngapain sapinya kok gak mau? Marah Iya, sapinya mau diterbalik. Nggak mau sama kuda Pak. Ya ini kuda itu intinya itu Bapak Ibu ini jam 12 mungkin ada pertanyaan kita tambahin lagi itu tergantung explore kita lah explore kita masing-masing ya kita tambah pohon lah Pak. Iya, desain nggak ada yang salah ya. Semua desain itu baik dan benar menurut persepsinya masing-masing. Iya. Ih, rumputnya banyak banget. Ih, pohonnya Pak, ih lucu. Taruh di sini tapi ya jangan besar-besar. Pohon masa kecil banget ya. Kita angkat. Ini kalau misalkan ini kan gambar bebas ya, maksudnya gambar bebas belum ada maksud konsep untuk bikin apa untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Ini hanya gambar bebas kita yang penting naruh gitu ya. Beda lagi nanti kalau misalkan sudah berkonsep ini untuk materi apa tadi seperti yang dijelaskan ada renang yang milik Pak Toha walaupun kemarin kebingungan aset ya Pak Toha ya. Ya, kalau misalkan renang itu apa? Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa bergerak ya Pak. Kalau renang, ya sudah bisa bergerak. Ya, bergerak-gerak. Nanti bisa boleh ditampilkan Pak itu nanti untuk. Waktunya tinggal 3 menit Pak Sarip. Mohon maaf. Ya siap Pak. Nanti nunggu ini. Biasa kalau udah gini gina. Seperti yang disampaikan Pak Fitri kemarin, udah asik lupa, punya mainan baru katanya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan nanti untuk dieksplor piambak ya, bisa piambak periksa enggak ya, dieksplor sendiri di rumah ya, ya. Tapi harus mempunyai aset yang lebih misalkan mau buat seperti ini. Mungkin ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Oke, terima kasih Pak Sarip yang telah memberikan materi tentang assembler ya dari webplayer studio.assembler.com. Nah, Bapak Ibu sekali lagi di dalam melihat atau membuat materi di laptop maupun di HP bagi yang baru daftar di Assembler Edu mohon diperhatikan
mohon diperhatikan keberadaan free-nya, akunnya. Kalau masih free, Bapak Ibu semua tidak bisa mengakses yang pro. Nah, jadi nanti jangan heran bila Bapak Ibu semua kan di aset 3 dimensinya tadi ada banyak sekali. Nah, di situ ada yang bisa diambil secara free, ada yang bisa diambil dengan berbayar atau pro. Jangan khawatir ya. Bapak Ibu bisa berkarya lewat yang free dulu. Nah, silakan Bapak Ibu berkarya menggunakan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu kemarin sudah dikasih tahu Bu Anis saat hari 1, yaitu cara mendaftar AC. Seandainya pun Bapak Ibu tidak mendaftar di AC tidak apa-apa. Yang paling penting justru di edunya ya Pak Sarip dan Bu Anis. Karena kita harus praktek di situ. Nah, itu Bapak Ibu semua ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi ini berakhir nanti, atau mungkin Bu Anis mau menambahi lagi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Silakan Bapak Ibu bertanya. Ya silakan Bapak Ibu, misalkan mau ditanya, ada yang ditanyakan bersembunyi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Bu Helen. Misalkan di objek 3D kita dikasih interaksinya dia, misalnya maju sama mundur ya Pak. Jadi dia itu bergantian maju atau mundur setiap kita klik atau bagaimana Pak? Gimana? Di objek 3D itu kan kita kasih maju misalnya kan ya Pak. Kita kasih maju, di sapi tadi kita kasih maju, terus kita kasih mundur. Kita kasih mundur. Dikasih waktu misalnya berapa, 10 detik misal. Kalau kita klik pertama dia maju, terus klik kedua maju atau mundur atau gimana, saya belum paham itu Pak. Oh iya. Ya silakan Pak Sarip. Oh ya, kalau misalkan kita mau ngasih apa efek, itu namanya efek ya, efek maju mundur ke kiri ke kanan, itu intinya selera kita lah, selera kita boleh maju boleh mundur. Yang kan tadi di sana ada yang pertama kita kasih maju, terus ada tambah apa namanya, tambah, sebentar Pak, saya juga sedang ini, tambah efek lagi. Yang kedua mundur, jadi nanti diklik maju, diklik bisa mundur seperti itu Bu, atau langsung belok ke kanan, belok ke kiri gitu waktunya, tapi belum bisa bergerak seperti yang kita inginkan, seperti bebas hewan berjalan seperti itu, tidak, hanya sesuai waktu-waktu itu, sesuai yang kita terapkan untuk efeknya begitu Bu. Ini itu ya Pak Toha, atau nambahi Bu Anis? Maksudnya begini Pak Sarip, Bu Helen, mungkin saya tambahi pertanyaannya Bu Helen ya, saya jawab dari Pak Sarip. Ya tadi yang dikatakan Pak Sarip benar. Namun Bu Helen saat awal membuat maju, iya kan Bu? Kemudian mau mengembalikan mundur atau sebaliknya, Ibu Helen menambahi aktivitinya yang tanda kayak halilintar tadi. Interaktivitinya ditambahi yang bawah. Coba Pak Sarip sekali lagi Pak. Ya sebentar. Nah, yang hijau itu ada dua atau bawahnya. Satu aset itu bisa 2, bisa 4 aktiviti. Nah, tergantung ini kan baru satu selera kita. Nah, itu kan baru satu ini tuh. Baru satu, ini bisa ditambah gitu ya. Ya, bisa ditambah. Ya, tambah. Misalkan tadi kan saya ini baru maju, terus belok ke kanan. Bergerak ya, maju bergerak. Terus tadi kan maju. Yang kedua saya belok
Pilih targetnya, ditambahin lagi. Jadi target itu bisa beberapa kali. Targetnya itu mana yang tadi kan mundur, tadi kan maju. Maju. Sekarang ini sama, gerakannya 2. Iya. sekarang belok ke kanan saya terapkan. Ya, kita tambah lagi. Oh, tadi saya belum terapkan ya. Bergerak memutar. Ini memutar ke kanan. 90 derajat. Kita terapkan. Bentar, Pak Syarif. Kedua. Diulangi, Pak, diulangi. Tambah, Pak, tambah. Tambah ini ya. Apa tambah? Tambah gerakan aktivitinya. yang hijau, aktivitinya yang hijau, yang hijau. Ya. Klik dulu ya. Nah, ini Ya. kedua. Tambahkan. Tambahkan. Klik maju atau mundur atau Klik maju atau mundur. Klik Mutar dulu. lah ya. Ya, mutar. Memutar. Nah, Itu Pak, yang pilih Syarif. targetnya. Di Targetnya belum. target, nah di target itu Bapak Ibu pilih mana yang mau Mau digerakkan. diputar target yang kelinci, tulisan kelinci diklik, tulisan kelinci. Ini udah kelinci nih. Diklik di sini. Aduh, bukan di situnya, di itu yang di objek itu tadi bawahnya. Bawah Oh, tambah, putar diklik, Iya, bawahnya tulisan kelinci diklik, bawah. Nah, ini bukan itu yang kelinci, tulisan kelinci coklat itu. Nah, pilih yang mana yang mau diputer, maju mundur ya di situ, bisa berkali-kali ya Pak Toha ya. Iya, betul. Pilihannya di situ. Kalau memang mau bareng ya kita buat sama. Dia maju semua. Jadi Mundur semua. mundur semua, ke kanan semua, atau maju mundur tergantung pilihan di situ. Kecepatannya ada di bawahnya, klik tanda panahnya Pak Syarif. Sebentar. Tidak itu, yang kecil tadi. Tulisan Sebentar. Ya, set. Kelinci ya. Ini Tadi targetnya siapa? Yang mau diputar? tadi kelinci tambah Ganti. memutar. Iya, ini kan ganti. kelinci. Ganti. Ya, tadi kelinci, saya sekarang sapinya. Ya, jadi nanti yang muter sapinya bisa muter sama maju kalau dua sapi. Ini pengaturan. Ya, ini pengaturan waktunya ya Pak. Mulainya dan durasinya berapa? Maaf, kalau satu proyek, satu aset, Bapak Ibu mau memberikan gerakan 2 atau lebih, mohon diingat di itu yang atasnya itu apa? Enggak, bawahnya lagi Pak Syarif, enggak kelihatan Pak Syarif. Nah, yang pertama, yang 0. Nah, 0 itu diganti berdasarkan ketepatan yang pertama tadi. Kembali ke back Pak Syarif, kembali ke back. Tanda panah back. Atas dekat biru-biru ya. Atas lagi. Atas pol. Paling atas tuh. Ya. Nah, klik anti-VT-nya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengganti secara otomatis manual di situ. Yang kanan itu kan jaraknya. Nah, begitu gerakan kedua, bila satu proyek ya, gerakan kedua harus setelah yang kanan. Kalau yang kirinya itu 0, yang kanannya 1, berarti yang kedua yang kirinya 1, yang kanannya Bapak Ibu semua. Kanannya nah, lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa nyambung otomatis. Bisa banyak ya Pak Toha, bisa lebih dari 2 gerakan ya? Bisa, satu aset itu bisa 4 sampai 5 enggak masalah. Asalkan ditambahkan terus hijau-hijaunya ke bawah, tambahkan baru lagi tindakan gitu ya. Terus Ya, orangnya betul. asetnya tetap yang sama. Kemudian bila bendanya atau asetnya itu sudah bergerak, contoh kupu atau pokoknya ya sudah bergerak, itu tidak bisa jalan. Oh, jadi misalkan apa namanya burung mabur. Untuk jalan nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Kalau terbang Pak Syarif, hanya sayapnya dia masih bisa jalan karena dia diam kan. Nah, contoh kalau gerakan sayap di olahraga itu kan ada lari, pindah tempat. Nah, itu tidak bisa di move kan seperti tadi, maksudnya seperti
Iya. Nanti di sini jangan bahas Maximodis ya Pak ya. Itu ya Bu Ellen, mungkin bisa diterima Bu Ellen. Iya. Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Oke. banyak. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau ada yang ditanyakan. Nah, ini sapinya ke empok. Ya. Ada yang ditanyakan monggo Bapak Ibu? Kalau tidak Atau memang belum paham. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu ya, ini sebagai bocoran saja, kami dan Bu Ani serta Pak Sarip dan Pak Fitri akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu semua bila mana Bapak Ibu membuat 2 tugas. 1 kelas edu. Ya kan? Yang 1 bisa membuat proyek seperti yang Bapak Sarip atau Bu Anis buat tadi. Mungkin ditambah sederhana sedikit aja lah gitu ya. Ya, linknya yang dikirim ke kami mungkin ditambah sedikit saat mencari link, Pak, menerbitkan linknya, dipublish Pak Sarip. Silakan Pak Sarip ditambahi waktu kurang lebih 5 menit menerbitkan publish sehingga linknya bisa kita ambil. Silakan Pak Sarip. Siap, sebentar ya. Oh ya, tadi belum publish saya. Belum sampai ke sana. Ya, sudah tampil belum, Bu? Ini saya off-kan dulu. Saya belum simpan ini, Pak. Eman-eman. Ya, nanti diteruskan. Ini ya Pak Toga ya. Halo? Sudah tampil Pak. Oh iya. Nah, ini Pak Bu. Nanti untuk menerbitkan hasil proyek kita yang nanti untuk dikumpulkan linknya ya, diterbitkan. Yang pertama ini dikasih ya, nama hutan enggak apa-apa lah ya. Misalkan hutan, deskripsinya hutan, tempat hidup ya, hewan misal itu hanya lah, ini fotonya mau ngambil di sini langsung. Ini ada caranya mengubah gambar, boleh dengan gambar kita ya, gambar mohon maaf muka kita, atau dengan menangkap proyek kita tadi. Sementara paling gampang menangkap ya Pak ya. Iya, paling gampang kita menangkap proyeknya. Geser, nah saya turunkan. Oh, kecilkan ya. Nah, setelah itu ini klik tangkap. Nanti di sini akan muncul gambarnya. Nah, itu ya. Terus ini ada settingan pribadi, ada settingan publik. Ini bisa pribadi ya. Ini bisa publik. Maaf Pak Sarip, untuk pribadi khusus akun pro atau yang individual plan, yang free nggak bisa. Iya, kalau yang free belum enggak ada ini ya, ini khusus pro. Terus kategorinya ini kategori animal lah ya, saya bilang alam. Kategori alam karena ada hutannya, ada ininya juga ada hewannya. Alam kita terbitkan, tunggu. Ini sudah. Nah, ini ya Pak, yang diambil ya Pak. Ya, betul. Klik saja Pak, klik biar teman-teman tahu. Nah, copy link itu. Ini yang ini tidak usah klik itu Pak Sarip, klik birunya saja sudah ya. Langsung tercopy Pak. Iya siap. Ini boleh seperti ini tadi ya. Atau boleh langsung salin ya, tag box copy. Nah, link ini Bapak Ibu yang menjadi tugas 2. Nanti ya, yang akan kami terima yang bisa dibuka ya Bapak Ibu. Jadi yang tugas 1 jelas screenshot. Kalau tugas 1 hanya screenshot. Ya, screenshot kelas edu. Bukti Bapak Ibu sudah membuat kelas edu yang sudah diajarkan Bu Anis tadi. Ya,
Kemudian tugas yang kedua adalah membuat proyek, baik itu proyek uji coba seperti Pak Sarip atau proyek besok pagi, materi besok pagi yang disampaikan Bu Anis dan Pak Sarip tentang MPI sesuai dengan materi pelajaran kita. Kita tidak memberatkan Bapak Ibu semua, tidak harus bagus, yang penting Bapak Ibu link tersebut bisa kami lihat dan memang ada isinya. Itu informasi untuk persiapan Bapak Ibu kerjakan di tugas yang akan dikumpulkan. Pak Fitri, ya. halo. Ya mungkin itu Pak dari saya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan kembali, cukupi mungkin Pak. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Sarip dan Bu Anis ya. Terima kasihnya Pak Sarip dihentikan. Yang telah memberikan pemaparan bagaimana cara membuat kelas edu di hari kedua ini dan cara membuat materi atau proyek baik lewat Android atau lewat PC. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau berdua dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, kekurangan memang ada di kami semua. Ya, kami menyadari itu hal yang lumrah. Mohon maaf bila memang apa yang Bapak Ibu harapkan tidak sesuai yang Ibu kehendaki. Karena jujur keadaan waktu ya dan posisi seperti ini secara online memang tidak bisa maksimal. Nah, jangan lupa besok pagi adalah hari terakhir kita mengadakan webinar workshop ini. Kami harapkan Bapak Ibu semua menghadiri sehingga apa yang kami berikan dan menjadi tugas akhir dari Bapak Ibu semua tadi Bapak Ibu bisa mengerjakan. Namun sebelum saya akhir sekali lagi, bila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau bisa langsung membuka mic-nya. Saya kasih waktu 2 atau 3 menit. Kalau memang tidak ada ya mungkin hari ini cukup. Silakan Bapak Ibu, Pak Rosiman, Bu Helen, Pak Ali, Pak Selamat, Bu Ati, dan yang lain. Oke, mungkin Pak Sarip atau Bu Anis mau menambahi? Cukup Pak. Sudah Pak, satu hal yang tadi agak kelupaan bahwa yang dibuat di edunya versi HP tetap bisa sama dibuka di web ya Pak ya. Gitu aja sih. Jadi nggak usah bingung karena itu sama aja. Oke. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, tidak ada Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ati. Ya, dan yang terakhir kali mengingatkan kembali, silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang ada di Classroom. Oke. Nah, tidak apa-apa seandainya hari ini kemarin belum absen, Bapak Ibu bisa absen sekarang, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu pemateri dan narasumber serta Bapak Ibu semua yang saya hormati, demikianlah rangkaian kegiatan webinar pada sesi 2 hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya sebagai pengganti Pak Fitrianto yang ada halangan karena sesuatu hal tugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dari segala apapun. Ya, mari pertemuan pagi hari ini, siang hari ini kita tutup dengan bacaan berdoa menurut agamanya masing-masing. Ya, berdoa mulai. Terima kasih ya yang Pak Fitrianto baru menyetir, hati-hati Pak Fitri ya, konsentrasi di jalan ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.